Selamat datang dan bertemu kembali kita pada pertemuan kuliah kewirausahaan. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6. Ya. Hari ini kita melakukan materi perkuliahan dengan topik kepemimpinan leadership dalam berbisnis atau dalam berwirausaha. Kenapa topik ini penting? Karena dalam mengelola sebuah bisnis dibutuhkan sosok, dibutuhkan leader, dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa dan mampu mengelola suatu bisnis. Nah, kenapa itu penting? Karena tanpa pemimpin, tanpa leader atau leadership, itu kegiatan atau bisnis itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan perencanaan, tidak bisa sesuai dengan tujuan yang kita capai, karena tidak ada instruksi, tidak ada pengaturan, tidak ada yang memimpin atau yang memantau atau mengkoordinir sebuah kegiatan. Maka kepemimpinan atau leadership itu sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah bisnis. Kita tahu bisnis-bisnis yang sukses itu memang dikarenakan salah satunya faktor kepemimpinan yang hebat. Ya, kalau tanpa kepemimpinan, otomatis semua yang ada di situ atau semua anggota yang ada dalam suatu bisnis itu juga akan bekerja tanpa tujuan yang jelas. Jadi bisnis pun akan dibawa kemana arahnya itu tidak jelas. Maka diperlukanlah seorang atau leadership untuk bisa menunjukkan untuk bisa membangun sebuah bisnis yang sehat dan bertahan. Baik, pertemuan ini tujuan pembelajarannya adalah yaitu pada akhir materi ini setelah teman-teman atau mahasiswa menonton atau mengikuti video ini atau mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kepemimpinan atau leadership. Nah, topik bahasan yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini adalah teori kepemimpinan. Ya, kita akan belajar banyak tentang kepemimpinan itu apa saja, gayanya seperti apa, karena tiap bidang, tiap bisnis itu memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan pemimpinnya atau sesuai dengan bisnisnya. Kita akan kolaborasikan tentang teori-teori kepemimpinan. Yang berikutnya adalah teori pendekatan kepemimpinan, dan yang ketiga adalah perilaku pemimpin yang membawa sebuah usaha atau sebuah bisnis itu menjadi efektif. Jadi 3 poin ini yang perlu kita tekankan supaya nantinya bagi mahasiswa atau kita yang akan memulai bisnis, kita tahu harus memposisikan diri kita sebagai apa, atau kalau kita mengelola perusahaan itu atau kita menjadi seorang pemimpin dalam suatu bisnis itu harus berbuat atau berperilaku seperti apa. Baik, ini ada sedikit ilustrasi, ya, kita ilustrasi sedikit ya tentang McD. Anda tahu semua McD adalah franchise makanan siap saji terkenal dari zaman saya masih SD sudah ada. Itu McDonald itu kita mau belajar kepemimpinan dia yang sudah mereka rintis sampai hari ini bertahan itu seperti apa. Yang jelas pada tahun 1937 itu McD itu atau McDonald itu memang berasal dari negara yang jauh di sana, Amerika, ya. Amerika itu adalah yang memotori atau pusat dari McDonald itu sendiri adalah di Amerika. Nah, di sana masyarakat Amerika itu saat itu pada tahun 1937 itu memang gandrung dengan mobil-mobil, ya. Nah, adalah seorang kakak beradik namanya Dick dan Moore, ya, itu mobilnya itu diinovasikan atau mobil yang digandrungi pada saat itu tuh dikembangkan atau dipakai untuk membuka sebuah kedai. Nah, jadi diawali dari situ di mobil itu Dick dan Moore itu membuat sebuah inovasi, memanfaatkan mobil itu dengan membuka sebuah kedai khusus dengan melakukan terobosan baru pada saat itu, ya. Pada saat ini bisnis di dalam menggunakan mobil itu sedang marak juga, sedang naik daun, ya, sedang lagi bagusnya. Anak-anak muda sekarang sudah mulai berbisnis pakai mobil. Padahal itu ternyata sudah dimulai dari tahun 1937 oleh penemu McDonald. Nah, dari situ dia melakukan bisnis namanya bisnis kedai gitu, ya. Tapi mereka bisa memesan dari mobil. Artinya gini, misalnya kita mengendara mobil, ya, kita punya mobil juga. Terus jadi kalau kita pergi naik mobil, kita nggak usah turun, kita bisa pesen, dan yang menjual itu kedainya itu juga bentuknya adalah bentuk mobil, ya. Jadi intinya kalau yang kita lihat saat ini tuh di beberapa tempat atau anak-anak muda itu kan bisnisnya dengan menggunakan mobil, bak terus di pinggirnya dibuka, nah di situ dilakukan transaksi. Nah ini kita juga bisa melakukan itu, dan itu sudah diawali dari tahun 1937. Nah, apa makanan yang mereka
sajikan di kedai itu adalah ada hotdog, gorengan, french fries, burger, roti, sandwich dan sebagainya. Ya, itu awal mula McD itu mendirikan seperti itu dari di awal tahun 37 dengan menu andalan hotdog, gorengan, burger, roti sandwich, Coca-Cola dan sebagainya. Ya, nah jadi kalau kita lihat ke McD biasanya menu utamanya selain fried chicken juga pasti ada hotdog, ada sandwich, ada burger itu yang sering kalian lihat dan selalu minumannya ini. Nah, itu adalah awal mula berdirinya McD. Nah, singkat kata, nah akhirnya karena terus-menerus berkembang terus, maka McD mulai menghapus bisnis tersebut dari mobil. Nah, mereka fokus pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, fokus pada hamburger. Jadi, awal mula McD itu adalah fokus kepada hamburger. Nah, tetapi dengan fokus dari varian menu yang banyak tadi berubah menjadi satu menu, fokus ke hamburger saja, ternyata itu membuat mereka stuck. Jadi tidak lagi berkembang. Tapi ya, yang disampaikan bahwa kalau bisnis itu semakin banyak menu, semakin kita membuka peluang untuk meningkatkan omset dan juga harus diimbangi dengan inovasi-inovasi, dengan promo dan sebagainya. Kalau kita hanya fokus satu produk, seperti yang disampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kalau kita hanya fokus ke satu produk, lama-lama konsumen juga akan jenuh, konsumen akan bosan karena tidak ada pilihan lagi, hanya satu. Sementara kebutuhan keinginan manusia itu harus ada lebih dari satu. Nah, jadi maka dari kasus itu karena dia sudah awalnya dari banyak menu menjadi satu hamburger, akhirnya stuck, omsetnya tetap nggak berubah, nggak berdatang, dan pendatang akhirnya kalau cuma satu kan orang bisa menjadi follower ya, saya juga jual nah itu yang menjadi tantangan atau menjadi momok bagi kita kalau kita tidak bisa berinovasi, kita hanya puas dengan satu produk, ya seperti kasus-kasus yang sudah saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, ya betapa sombongnya Nokia, betapa sombongnya BlackBerry, akhirnya mereka harus selesai, harus tutup buku. Beda dengan kasusnya Samsung ya, itu juga sama. Jadi kasus McD ini hampir sama dengan kasus lainnya. Jadi kalau kita hanya punya fokus kepada satu produk, maka itu kita tidak bisa berkembang. Dan itu akan mudah ditiru oleh pendatang baru follower. Karena itu saja mereka bisa. Tapi kalau kita menciptakan suatu inovasi baru, follower juga akan susah mengikuti kita, gitu kan? Kalau kita memiliki ide-ide yang lain, maka follower akan susah, gitu ya. Nah, sehingga perlu sebuah leader, harus sudah koordinator. Jadi kenapa saya ini contoh McD ini menjadi seorang kepemimpinan? Kenapa? Karena yang memfokuskan satu produk itu adalah seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya ngomong A, pasti anak buahnya atau timnya akan mengikuti. Tapi kalau misalnya pemimpinnya ngomong A, B, C, pasti juga akan mengikuti. Nah, itu yang dimaksud kepemimpinan. Nah, singkat dari kasus tadi, maka akhirnya Roy Kroc itu menuangkan konsep yang ada dalam kakak beradik ini untuk membuat sebuah McDonald system. Jadi mereka diajarkan lagi bagaimana memperluas produk atau membesarkan sebuah franchise bisnis yang sudah mereka bangun. Sayang kan? Nah, akhirnya 4 tahun kemudian setelah dia membuat sebuah konsep baru, ya kan, dengan akhirnya membuat McDonald system dan akhirnya dia bisa mengembangkan dengan proses franchise. Jadi karena dia sudah melegenda, udah punya nama, sayang kan kalau tidak di franchise kan. Tapi dengan itu, dengan produk yang penuh inovasi ya, tidak satu produk. Jadi karena dia sudah puncak, terus turun lagi, dia bangkit lagi itu dengan sistem franchise. Nah, itu bagaimana membangun sebuah bisnis seperti itu. Nah, itu awal mula ceritanya McD sampai berkembang sampai ke seluruh negara, seluruh dunia, itu pasti akan, dimana kita pergi pasti ketemu McD. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa ternyata kalau kita ingin maju, otaknya itu ada dari seorang pemimpin. Bagaimana pemimpin itu mengendalikan sebuah bisnis itu bisa berkembang, tidak hanya stuck, tidak hanya offsetnya misalnya, oh kita puas setiap bulan omset 30 juta, selesai situ puaskah? Nah, kalau misalnya kita puas, nanti kita akan berkolab dan kita akan dikejar oleh pendatang-pendatang baru. Tetapi kalau misalnya seorang pemimpin bisa mengelola, bisa melakukan bahwa itu tidak cukup, kita harus bangkit, kita harus meningkatkan. Nah,
muncullah muncullah sebuah bisnis yang langgeng. Nah, itu semua otaknya dari seorang pemimpin. Nah, jarang sekali kalau anak buah atau staf atau karyawan itu kan hanya mengikuti dari pemimpinnya gitu kan. Kalau pemimpin tidak memberikan peluang, tidak memberikan wacana yang membesarkan bagian membesarkan sebuah perusahaan, itu juga susah ya. Saya contoh kecil, kemarin saya dari Kerawang ya, dari Kerawang itu ketemulah suatu kedai, bukan kedai ya, sekarang lagi ngetrend itu musim ayam geprek. Nah, ayam geprek ini lucu, ayam geprek ini bukan ayam geprek yang dengan cabai itu, ternyata dia pakai gerobaknya tapi lucu, bagus gitu ya. Usut punya usut, saya ngobrol, siapa dia? Ternyata dia alumni ITS, cuman ibu-ibu ya, ibu-ibu karena suami istrinya itu lulusan dari ITS. Terus saya nanya, ini soalnya yang beli ramai dan kita coba beli terus gitu di pinggir jalan, di depan Alfamart, di depan Indomart, di depan retail gitu. Nah, mereka ternyata dia sudah memiliki beberapa titik. Itu karena melihat, oh di sini ramai, dia buka lagi di tempat lokasi yang setipe, dia buka lagi di sana rame-rame juga. Jadi pintar strateginya ya. Jadi kalau dia jual di situ saja selesai, karena kan menunya pertama ayam geprek saja, terus ditambahin ayam geprek mozzarella. Dan murah itu disesuaikan dengan kantong mahasiswa karena memang di lokasi dekat kampus ya. Terus udah gitu saya tanya, kenapa nggak kerja, kenapa ini? Nah, dia cerita dan mungkin saya nggak boleh ceritakan, tapi intinya akhirnya dia bagaimana supaya dia tidak menganggur di rumah, ya kan? Terus tapi dia punya penghasilan, nah akhirnya dia bukalah di situ. Nah ternyata dia sudah mempekerjakan dalam waktu 3 tahun, dia sudah mempekerjakan banyak orang dan beberapa titik, itu yang luar biasa. Itu adalah contoh pemimpin bahwa dia tidak mau puas dengan apa yang dia kerjakan di tempat itu. Nah, tapi kebanyakan teman-teman ini kan sudah teredukasi bagaimana bisnis yang baik, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah bisnis, jangan puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Nah, itu mudah-mudahan bisa menjadi jembatan, menjadi langkah Anda untuk bisa menambah wawasannya kan. Yang tadi saya ceritakan itu ilustrasi dan kebetulan kok mirip-mirip dengan yang tadi saya sampaikan dengan proses McD. Jadi dia mengembangkan dengan cara membuka cabang atau membuka franchise dan sebagainya. Dan itu berhasil. Ya, tidak kalah dengan geprek-geprek yang sudah punya nama ya, geprek Bensula, geprek Asik lah, geprek apa, geprek-geprek kan banyak sekali kan yang sudah legal itu. Nah, itu apalagi kalau dilegalkan itu lebih bagus lagi. Nah, itu adalah contoh tadi yang ternyata kasus medik itu tidak hanya banyak sekali ditemui dengan kasus-kasus yang kita temui sehari-hari seperti itu ya. Nah, pertanyaannya dari kasus medik tadi, apakah yang membuat usaha Dikmor stagnan? Apa yang membuat Cord berhasil? Nah, ternyata sekali lagi itulah namanya kepemimpinan. Kalau pemimpinnya puas ya sudah selesai sampai situ. Tapi kalau misalnya pemimpinnya punya inovasi, visioner, ya artinya dia memiliki jiwa entrepreneurship, dia tidak berhenti, dia selalu memberikan beberapa tahun kemudian. Nah, itu adalah yang membantu membesarkan sebuah bisnis atau usaha kita itu akan berjaya. Nah, itu adalah seorang pemimpin. Jadi, teman-teman ini semuanya itu punya kans ya memiliki jiwa kepemimpinan sebetulnya ya, karena memang kita belum tahu saja, kita belum melihat karena Anda mungkin belum berekspor dan sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya usaha, yang kemarin saya sampaikan ada beberapa yang sudah punya bisnis dan punya usaha, itulah sudah saatnya Anda memegang tonggak estafet kepemimpinan Anda dijalankan. Nah, baik. Nah, ini saya gambarkan ilustrasinya. Tanpa kepemimpinan, mimpi Anda akan terbelenggu. Kita bayangkan ya, kalau tidak ada pemimpin, kita tidak punya target. Target itu kan selalu grafiknya naik ya. Ini sukses tanpa kepemimpinan ya. Jadi kita mau lihat kalau kita punya pemimpin ya, itu yang bisa mengarahkan karena kita akan dievaluasi, kita ada target, kita akan ada omsetnya berapa, targetnya berapa. Nah, ini dilihat dari sini, dari grafik. Kalau kita lihat grafik itu naik, itu berarti kepemimpinannya bagus ya. Tapi kalau tanpa kepemimpinan itu akan susah, akan stuck. Karena kepemimpinan itu harus membuat efektivitas sebuah pekerjaan. Nah, saya ulang lagi. Nah, ini ya. Kalau kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh ya, berarti kita skornya bisa 8 nih.
Kalau kita kerjanya santai, SKS, ya kan, kalau tidak diperintah ya sudah, sepertinya seperti ini aja. Oke. Nah, kalau kita belajarnya kerja keras lagi, kalau Anda saja contoh ya, kalau Anda belajarnya SKS pasti hasilnya ya seperti itu. Tapi kalau Anda membuat schedule atau kerja rutin, setiap hari di pola, belajar tiap hari, pasti hasilnya akan luar biasa. Mudahnya seperti itu ya. Jadi efektivitas itu adalah cara Anda mengelola waktu supaya menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, tanpa kepemimpinan, mimpi Anda akan terganggu karena gini, bekerja dengan leadership bukan semata-mata entrepreneurship. Tadi sekali lagi bisnis itu tidak hanya salah satu kegiatan yang harus ada leadershipnya, tetapi namanya kepemimpinan itu diawali dari penugasan. Pada saat kita menugaskan teman kita, itu adalah sudah muncul jiwa-jiwa kepemimpinan, ya. Leadership score kurang dari kurang dari 6, itu aktivitasnya berubah menjadi 7. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan di sini gambarnya ya, ini sukses dedikasi dan ini efektivitas peningkatan efektivitas. Jadi kalau misalnya di sini ya kan leadershipnya itu kemampuan leadershipnya tinggi, pasti efektivitasnya tinggi. Kalau leadershipnya rendah, di sini ke efektivitasnya juga rendah. Jadi kesuksesannya juga berpengaruh, ya kan? Kalau misalnya leadershipnya tinggi di sini, otomatis ya pasti hasilnya akan tinggi di sini ya. Jadi yang kolom bawah ini adalah grafik untuk kesuksesan, di sini adalah seorang kepemimpinan. Nah, ini adalah contohnya. Sekarang kita mau belajar tentang teori kepemimpinan awal, ya kan? Ada 6 ciri kepemimpinan yang efektif yang dimiliki oleh seorang leadership. Apa saja? Seorang pemimpin itu pasti memiliki dorongan untuk memimpin. Itu yang pertama. Ciri seorang pemimpin itu, atau kalau orang pemimpin itu pasti memiliki kehendak untuk memimpin, ada kemauan untuk memimpin. Yang ketiga, seorang pemimpin itu kan namanya pemimpin, leader itu menjadi contoh, diikuti. Yang terpenting atau yang juga harus diutamakan bahwa leadership itu butuh kejujuran dan integritas. Nah, selanjutnya leadership itu butuh smart. Jadi kalau misalnya leadernya tidak smart, tidak bisa membaca peluang, tidak bisa teknis dan sebagainya, susah juga gitu kan. Karena dia juga tidak akan bisa mengendalikan, tidak bisa mengendalikan karyawannya atau anak buahnya atau stafnya dengan baik. Nah, yang berikutnya bahwa seorang pemimpin harus percaya diri. Kalau ragu-ragu itu juga nanti berpengaruh ke anak buah. Kalau misalnya ragu-ragu, takut, ya kan? Nanti anak buahnya juga ikut-ikut, mau pemimpinnya aja kayak gitu, dia juga. Tapi kalau misalnya pede, yakin dan bisa, itu juga akan diikuti. Memotivasi, karena kepercayaan diri itu juga membantu memotivasi anak buah untuk bisa bekerja lebih maksimal, lebih efektif lagi. Itu adalah contoh kalau seorang pemimpin itu harus percaya dirinya harus ada. Nah, knowledge itu penting, wawasan pengetahuan itu penting. Misalnya gini, kita bisnis jamu, ya, tapi kita tidak menguasai jamu, ya kita tidak bisa memajukan usaha jamu itu, justru kita akan diperdaya oleh pihak lain. Jadi kalau kita mau memimpin sesuatu, misalnya gini, saya adalah seorang punya bisnis kuliner, tapi saya nggak bisa memasak, saya tidak bisa merasakan ini makanan enak apa tidak. Nah itu saya juga susah, ya kan? Walaupun kita, kecuali kalau kita bisa masak, sudah kita tahu rasa, hobi makan, hobi ini, terus kita punya koki, nah kita kan bisa kontrol itu koki dengan kita memantau. Nah misalnya kita mau bisnis kecantikan, tapi kita sendiri tidak punya pengetahuan bagaimana kecantikan atau bagaimana merawat kecantikan, bagaimana make up dan sebagainya, susah. Jadi minimal itu ada pengetahuan, ya kan? Jadi kalau kita membuka bisnis harus tahu dulu, jangan ikut-ikutan boleh, ATM boleh, tapi kita juga harus mempelajari dulu. Nah, sekarang yang seperti saat ini bisnis minuman yang lagi ngetren, bubble dan sebagainya. Ya kita harus tahu dulu bubble itu apa sih gitu. Terus kenapa kok sampai ngetren dan kenapa itu sangat diminati dengan anak-anak sekarang, itu kita harus tahu dulu. Kenapa kok bisa di toko minuman ini atau kedai minuman ini kok dia sampai pelanggannya banyak banget, itu seperti apa? Kita harus selidiki, bukan berarti selidiki secara itu tidak. Kita harus cari tahu, sekarang banyak sumber referensi yang bisa kita lihat, bisa cari dari Google, dari manapun kita bisa lihat. Nah, itu ciri atau ciri seorang pemimpin itu seperti itu. Ini adalah dasar ya. Nah selanjutnya kita akan mau melihat teori kepemimpinan awal.
Nah, ada beberapa ini hanya poin-poinnya saja. Ini maksudnya yang umum yang saya sampaikan, kepemimpinan umum yang terjadi di dunia ini, yang terjadi atau diterapkan di beberapa negara, dan itu memang sudah standar ya. Mungkin teman-teman atau mahasiswa ini sudah mempelajari tentang teori-teori kepemimpinan di mata kuliah sebelumnya. Nah, ini saya sampaikan. Teori awal kepemimpinan itu ada 3, ada gaya demokratis, ada autokratis, dan gaya laissez-faire. Nah, demokratis itu adalah melibatkan bawahan, artinya itu seperti saat ini Indonesia kan dikenal dengan kepemimpinan yang demokratis, jadi artinya pimpinan itu melibatkan bawahan atau dari bawah bottom up, ya kan? Bottom up itu dari bawah ke atas, ya kan? Bukan dari up down ya, tapi dari mencoba mendengarkan aspirasi dari bawah. Nah, kalau dalam hal ini misalnya presiden, jadi anggota DPR itu kan dianggap bawah dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah gaya autokratis, yaitu mendikte. Nah, ini autokratis, otoriter itu yang sekarang dibilang otoriter itu adalah mungkin kita jauh-jauhkan dari situ, itu adalah gaya mendikte metode kerja. Jadi memerintah, terus memerintah. Jadi tidak melibatkan partisipasi anak buah. Jadi semuanya adalah dikuasai oleh si pemimpin itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, yang terakhir adalah gaya laissez-faire, itu adalah memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Nah, ini gayanya agak bebas, tidak kalau yang pertama ini kan gaya pemimpinan yang diatur oleh regulasi, ada protokolernya. Kalau ini bebas. Nah, ini bebas ini biasanya cocoknya untuk gaya-gaya entertain ya, dunia-dunia yang di lapangan itu kan memang dibebaskan. Tapi kalau kita bekerja dalam suatu instansi atau dalam lingkungan yang memang formal, itu biasanya banyak menggunakan demokratis. Sementara gaya laissez ini biasanya lebih banyak ke dunia barat atau di Jerman, Amerika itu kan lebih banyak memberikan kebebasan, tetapi terpantau. Ya, jadi tidak ada model, tidak ada yang harus diikuti, tapi bosnya atau pimpinannya itu memberikan kebebasan buat kelompoknya, buat anak buahnya, buat karyanya untuk menyampaikan semua ide, menyampaikan aspirasinya dan dalam membuat suatu keputusan dalam suatu perusahaan. Nah, ini ada lagi yang terkini. Nah, yang terkini yang sedang diterapkan yang memang ada diimplementasikan di banyak perusahaan itu ada 2, ada gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional. Transformasi, formasi, Anda pernah dengar transformer ya? Transformer berarti berubah, merubah, transformer. Kita bahas satu-satu. Kalau gaya kepemimpinan transaksional itu pemimpin membimbing dan memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau mempersyaratkan khusus. Transaksi, namanya transaksi itu ini ada target nih, kerjakan, ya, jalankan nanti laporan hasilnya. Nah, itu modelnya transaksi seperti itu. Jadi ada target, ada tujuan, ada rambu-rambunya, kita mengerjakan dan itu langsung dilaporkan sebagai sebuah transaksi itu dilihat dari kata transaksi, melakukan kesepakatan, deal atau persetujuan untuk melakukan itu. Yang berikutnya, pemimpin transformasional, pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi. Pemimpin yang memberikan inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Ya, memberi informasi, transformasi, mentransfer, memberikan informasi. Transformer itu kalau kita lihat itu kan merubah gaya, merubah ini. Nah, jadi seorang pemimpin itu memberikan mentransfer semuanya, jadi tidak ada yang ditutupi. Kalau yang di atas kan masih ada pakemnya, jadi kita memberikan tugas, kayak semacam tugas, memberikan tujuan, memberikan target, itu ada transfer. Tapi kalau transformasi tidak dibebaskan, harusnya seperti ini loh, dia semua idenya diberikan kepada anak buah, kepada staf, supaya si anak buah ini juga ikut berubah, jadi transformer itu seperti memberikan pengaruh, inspirasi melalui inspirasi kepada si tim. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi semua harus bisa. Jadi semua yang ada anggotanya itu mau dari lini apapun, dia harus mampu dan bisa melakukan sesuatu perubahan yang besar untuk perusahaan. Itu adalah ciri transformasional. Nah, itu.
Nah, berikutnya ada yang terkini adalah karismatik visioner. Nah, karismatik visioner ini adalah pemimpin yang antusias, yang percaya diri dari kepribadian yang tindakan mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, visioner itu adalah karismatik itu kayak kita lihat itu kayak Pak Soekarno, Pak Soekarno ya, apa namanya, Bapak Presiden pertama kita Soekarno ya, terus itu penuh karismatik. Nah, Anda juga bisa lihat dari artis atau tokoh-tokoh yang sekarang karismatik. Misalnya kalau di Jawa Barat itu ada Gubernur Jawa Barat itu siapa? Ridwan Kamil gitu kan. Itu mempunyai karisma. Nah, kan? Nah, tapi ada juga pemimpin yang visioner, pemimpin yang melampaui karisma, artinya pemimpin yang mampu menciptakan visi yang realistik, visioner, layak dipercaya dan menarik dan contohnya kalau di Surabaya itu ada Risma, kalau di Jawa Tengah itu ada Ganjar, itu yang visioner, dia menciptakan dan sebagainya. Nah itu contoh-contoh. Kalau misalnya di luar negeri siapa, Anda bisa lihat misalnya dulu zamannya apa namanya Barack Obama dan sebagainya, itu ada beberapa contoh-contoh pemimpin yang visioner, artinya mampu menciptakan atau menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Ya, itu. Jadi karisma itu biasanya dari perform ya, perform, adem, ya kan, apa namanya, mengayomi, itu adalah contoh-contoh yang karismatik itu seperti itu. Jadi membuat orang itu enggan, membuat orang itu apa namanya, menghargai, itu adalah karisma. Karisma jadi percaya diri, kepribadiannya itu, tapi mampu mempengaruhi orang lain menjadi sosok idola, ya kan. Coba bandingkan, Anda bisa membandingkan apa yang anggota kita deh, anggota dewan dari kita itu kan banyak yang emosional, banyak yang ini, tapi ada jadi kelompok yang bijak. Jadi kalau karismatik itu lebih mengarah ke bijak ya, ya bukan berarti visioner, demokratis, otokratis itu tidak bisa, tidak, tetapi terlihat dari gestur tubuhnya. Kalau karismatik itu terlihat dia seolah bijaksana, dewasa, mengayomi, sabar, mau mendengarkan orang. Tapi ada juga pemimpin yang wah emosi. Coba Anda bisa lihat ya, yang seperti Ahok dulu ya, zaman Ahok seperti apa, Fadlizon seperti apa. Tapi kita lihat tokoh-tokoh yang adem ya, tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan, Ridwan Kamil, terus tokoh-tokoh yang lebih halus. Nah, itu banyak sekali. Tapi bukan berarti halus itu tidak bisa apa-apa, tapi memang pribadinya seperti itu. Nah, cara menggandeng, cara merangkul anak buahnya itu seperti itu, dengan tidak ramah emosional. Tapi bukan berarti yang marah-marah itu tidak bagus, enggak. Tapi buktinya kita lihat, tadi Ahok itu kan pengikutnya banyak. Gayanya memang seperti itu. Nah, itu contohnya. Nah, ini ada lagi kepemimpinan. Yang jelas, pendekatan kepemimpinan model terkini itu, seorang dari pemimpin yang baik tentunya memiliki jiwa kepemimpinan, leadership yang baik pula. Yang pertama yaitu kalau namanya pemimpin itu ya, pemimpin itu adalah tim, ya, pemimpin itu adalah bagian dari tim, bagian dari tim. Jadi kalau misalnya kita di kelas itu ada ketua kelas itu, anggaplah itu pemimpinnya, itu bagian dari tim. Jadi pemimpin itu tidak mungkin diambil dari orang luar, dari anggota itu, tidak. Misalnya kelas ini itu dipimpin oleh ketua kelas. Nah, itu adalah pemimpin karena si ketua kelas itu tahu seluk-beluk tentang Anda, tahu seluk-beluk tentang kelas ini, maka diambil dari itu, karena setiap permasalahan yang ada di tim itu harus diketahui oleh seorang pemimpin. Makanya pemimpin itu tidak bisa orang luar, tapi harus orang dari anggota itu yang memang memiliki tadi 6 ciri tadi: percaya diri, mampu memimpin, smart, terus dia jujur, cerdas, terus dia juga memiliki kemauan untuk memimpin yang tadi. Yang kedua, pemimpin itu adalah penyelesai masalah. Jadi pemimpin itu tidak provokator, tidak kepo, tapi bagaimana menjadi fasilitator atau netral posisinya, dia tidak berpihak atas bawah, tapi dia mampu menyelesaikan masalah, ya kan? Mampu menyelesaikan masalah di dalam timnya. Yang ketiga, pemimpin itu harus manajer konflik. Kita tahu ya, kalau kita berorganisasi pasti ada konflik. Di kelas saja Anda ini juga pasti ada konflik satu dua, entah konflik pribadi, entah konflik antar kelompok, itu terjadi konflik. Nah, tugas seorang pemimpin itu memanajer, mengelola konflik itu jangan sampai pecah, jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Nah, jadi itu yang diharapkan seorang pemimpin itu seperti itu. Nah, apa kaitannya dengan bisnis? Ya sama, kaitannya bisnis itu gini. Kalau kita punya bisnis, kita punya pelanggan, kita punya karyawan, kita punya staff, itu kan harus dijaga hubungannya, harus dijaga sekali hubungannya. Jangan sampai komplain yang dilakukan oleh konsumen itu membuat emosi seorang karyawan. Kita tidak, bagaimana menyikapi, bagaimana memanajeri, bagaimana menyelesaikan masalah antara konsumen dan sebagainya.
Itu wajar karena konsumen itu adalah dianggap seperti raja dan kita sebagai pelaku bisnis harus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada raja. Yang misalnya istilahnya seperti itu. Nah, seorang pemimpin yang bijak dia harus menjembatani seperti itu. Misalnya kita bisnis yang kemarin disampaikan bisnis makanan, ternyata di konflik rasa lah, lama dan sebagainya. Itu harus kita selesaikan konflik itu. Bagaimana caranya? Nah, pemimpin yang baik dia tidak selalu mengejas anak buahnya, dia tidak mau menyalahkan satu pihak, tapi dia menetralkan dan dia menjadi jembatan di antara keduanya. Nah, yang keempat, pemimpin adalah pembina jelas karena dia pemimpin menjadi